Persidangan, publik dikejutkan dengan nilai korupsi dan sejumlah permintaan Syahrul Yassin Limpo ke anak buahnya. Bahkan tak hanya untuk SYL, namun sejumlah permintaannya pun juga diduga untuk keperluan istri, anak hingga cucu Syahrul Yassin Limpo. Dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, saudara, total nilai dugaan korupsi dan juga pemerasan yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo mencapai 44,5 miliar rupiah. Dari persidangan pun terkuak sejumlah fakta, misalnya saja ada sejumlah permintaan SYL yang harus dipenuhi bawahannya. Di antaranya biaya umroh bersama keluarga 1,35 miliar rupiah, pembelian hewan kurban 1,6 miliar rupiah. Ada lagi pembelian mobil untuk anak 500 juta rupiah maupun juga kredit kendaraan SYL yang nilainya 43 juta rupiah hingga pembayaran kartu kredit senilai 215 juta rupiah. Masih ada pula daftar permintaan yang lainnya, yakni diantaranya ada uang saku istri 30 juta, perawatan kulit, perawatan kecantikan untuk sang istri, anak dan juga cucu, hitanan, dan ulang tahun cucu. Kado hadiri resepsi nilainya juga fantastis 381 juta rupiah. Bayar biduan 100 juta hingga sewa jet pribadi 1 miliar rupiah. Kasus korupsi yang terjadi, saudara, di Kementan ini dilakukan sangat banal alias terbuka dan diduga mengalir ke banyak pihak. Lantas seperti apa mencegah aksi lancung oknum pejabat publik yang kian hari makin terbuka ini? Simak ulasannya usai tayangan berikut ini. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan dirinya siap bertanggung jawab atas kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian. Bahkan, politisi Partai Nasdem ini mengaku sudah berada di penjara dan siap menerima hukuman atas kasus tersebut. Mohon maaf yang mulia, saya cuma mau ada 3 yang saya mau dapat jawaban dan sejujurnya. Jawaban ini sejujurnya aja, saya sudah siap. Saya sudah di penjara, saya sudah siap. Oleh karena jawab saya sejujurnya. Yang pertama, pernahkah kalian mendengar perintah saya secara langsung untuk meminta untuk melakukan apa yang tadi ditanyakan ini? Baik lisan maupun tertulis, pernahkah? Tidak. Kike? Tidak, Bapak. Dalam sidang lanjutan Rabu kemarin, Sekretaris Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Hermanto bilang, pejabat di Kementan harus patungan untuk membayar sejumlah keperluan SYL. Beberapa di antaranya adalah membayar gaji ART senilai 35 juta hingga sewa jet pribadi senilai 1 miliar. Yang saksi ingat lagi apa? Pesawat, sewa pesawat Aceh, mana itu ada private jet. Private jet, Ya. Aceh ujung pandang Cengkareng. Ya, itu nilainya 1,5 miliar kalau nggak salah saya. Tapi kita tidak ada anggarannya. Sebentar, Ya. di BAP saksi menyebutnya 1 miliar nih, bulan Desember 1,1 2022. ya. 1 miliar. Ya. 1 miliar atau yang 1,5 karena ada 2 kali. 1 miliar. Periode yang di saya zaman yang 1 miliar. periode saksi saja yang saya tanya ya. Ya, 1 miliar. Kalau yang 1,5 miliar di periode siapa? Periode Pak Gunawan Nah, sebagai nanti kita sesden. tanya. Uangnya terhitung besar ya, ada yang ratusan juta dan ada yang 1 miliar. Iya. Begitu kan? Iya. Nah, proses pengumpulannya tadi saksi kan sudah Dibagi-bagi. sebut dari direktorat. Iya. Nah, kalau di direktorat PSP yang menentukan jatah-jatahnya itu siapa? Direktur-direktur ini berapa? Ini berapa? Kita bagi rata saja, Pak. Mantan Menteri Pertanian ini diduga gunakan uang Kementan untuk penuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Bahkan uang tersebut diduga mengalir ke istri, anak hingga cucu SYL. Beberapa di antaranya umrah bersama keluarga 1,35 miliar, hewan kurban 1,6 miliar, pemeliharaan rumah dan apartemen termasuk gaji ART, pembayaran kartu kredit 215 juta hingga kitanan cucu 1,2 miliar dan sewa jet pribadi 1 miliar. Dalam persidangan pun terungkap fakta lain. Sekretaris Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Hermanto bilang, auditor BPK meminta 12 miliar agar pemeriksaan Kementan di era SYL mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Terkait hal itu, BPK memastikan berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai dasar BPK
yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Dalam rilis yang diunggah melalui websitenya, BPK menyebut apabila ada kasus pelanggaran integritas, maka hal tersebut dilakukan oleh oknum yang akan diproses pelanggaran tersebut melalui sistem penegakan kode etik. BPK mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan tidak mentolerir tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Zainur Rohman bilang, KPK harus menindaklanjuti berbagai keterangan saksi, baik di persidangan maupun di luar persidangan. Pasalnya, kasus korupsi yang terjadi di Kementan ini dilakukan sangat banal alias terbuka dan diduga mengalir ke banyak pihak. Ya, tetapi dengan pattern, dengan pola yang sevulgar ini gitu ya, yang dikhawatirkan adalah ini adalah satu praktik yang sudah berlangsung lama menjadi kebiasaan dan jangan-jangan ini tidak khas di Kementerian Pertanian. Ini bisa saja terjadi di berbagai kementerian yang lain, lembaga yang lain, juga pemerintah daerah. Dari kasus ini, publik pun dikejutkan betapa korupsi itu dilakukan secara terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi lagi. Rekam jejak harus jadi prioritas jika hendak menunjuk seseorang menjadi menteri maupun pejabat publik yang mampu mengutamakan kepentingan negeri daripada kepentingan pribadi. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus dugaan korupsi dan pemerasan di Kementerian Pertanian tak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun dilakukan sangat terbuka. Dari kasus ini membuka fakta lain adanya dugaan uang pelicin agar WTP untuk BPK dan lemahnya pengawasan di kementerian juga lembaga. Bagaimana bantahan dari penasihat hukum SYL terkait fakta-fakta yang terungkap di persidangan? Kami bahas malam ini bersama dengan Ketua Tim Hukum SYL, Jamaluddin Kudubun. Bergabung juga melalui kami ada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Selamat malam Mbak Adil. Ya, Pak Jamaluddin, jadi ini banyak sekali ya fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Tapi SYL berdalih ini bukan perintah langsung dari dia dan menyebut sejumlah prestasi untuk Kementerian Pertanian yang sudah diraih pada era masanya. Nah, jadi ini untuk menunjukkan bahwa benar 100% tidak ada bukti keterlibatan Syahrul Yassin Limpo, klien Anda. Mbak, yang mesti harus kita telusuri lebih dalam dan lebih jauh adalah situasi yang terjadi pada saat itu adalah COVID-19 di tahun 2020 dan 2022. Dan di situ aktivitas Kementerian Pertanian itu sangat padat banget dalam rangka menjaga stabilitas harga sekaligus perut dari 287 juta jiwa rakyat Indonesia ketika itu. Ini dulu yang mesti harus menjadi topik utama kita atau judul besar kita dulu. Sehingga jangan sampai kita terbawa atau tergiring opini-opini yang sebetulnya menurut hemat kami dari keterangan-keterangan para saksi itu telah kami bantah dengan jelas, tegas, dan terang benderang bahwa sesungguhnya apa yang namanya kumpul-kumpul itu adalah dalam rangka untuk menunjang pekerjaan aktivitas dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kala itu. Bukan jadi untuk menunjang kementerian ini atau menterinya ini termasuk dengan pembayaran ART, penggunaan private jet, umroh? Mbak, emang private jet itu dipakai Pak SYL untuk jalan-jalan atau honeymoon? Kan enggak itu. Tapi kata saksi bilang itu tidak ada Pak dalam perjalanan dinas begitu. Nah, betul. Kalau itu kita sepakat. Tidak ada. Tapi ketika itu COVID-19, Mbak. Tidak ada penerbangan yang mesti harus digunakan dalam rangka melaksanakan semua aktivitas kementerian dalam hal ini. Maka satu-satunya adalah bagaimana dengan melayani masyarakat dengan cara adalah menggunakan private jet. Dan itu bukan cuma beliau sendiri yang pergi ke sana, dengan seluruh pejabat Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nah ini kan jangan seperti inilah Mbak. Ini kan membangun framing yang seolah-olah beliau adalah penjahat besar yang menggunakan uang dari Kementerian Pertanian. Itu jangan tadi, seperti itulah. Ya untuk private jet, tapi kemudian untuk asisten rumah tangga, untuk bayar kitanan cucu. Mbak, asisten rumah tangga itu kemudian ditanggung nggak oleh negara? Ya kan ada anggaran itu. Tapi kata saksi bilang ini tidak termasuk dalam anggaran di Kementerian Pertanian. Oke, sekarang kalau kita ikuti apa kata saksi, dia tahu itu pelanggaran nggak? Kalau tahu itu pelanggaran, kenapa harus itu dilakukan?
Emang dia ada di bawah tekanan untuk itu? Emang dia disuruh oleh Pak Menteri atau keluarganya? Atau mereka mencari muka untuk itu? Ayolah, jangan seperti inilah. Kita dalam rangka mencari kebenaran material, penegakan. Kita sepakat bahwa namanya memberantas korupsi di Indonesia ini semua orang. Jadi yang mau disampaikan Bang Jamal nih apa? Semua tuduhannya salah begitu? Ini terlalu menyudutkan atau gimana, Bang? Menurut saya terlalu mengada-ada. Oke, baik. Karena apa yang kemudian mengemuka di persidangan itu, aduh Mbak tidak Meskipun hadir itu di termasuk persidangan dalam ada di berkas acara pemeriksaan? Berita acara pemeriksaan, Bang? Apa itu Mbak? Meskipun ada dalam BAP keterangan-keterangan dari saksi? Mbak, BAP itu sendiri, narasi-narasi yang ada itu narasi yang sudah dibentuk di situ. Misalnya begini, bahasa begini, apakah benar Pak Menteri meminta uang atau menggunakan uang sebanyak sekian untuk ini? Ya itu kan nggak boleh ada pertanyaan seperti itu. Yang mestinya adalah apakah benar atau tidak. Misalnya ada keluarga atau ada pihak tertentu yang meminta uang dari saudara. Jangan langsung mengarahkan seolah-olah semua diminta oleh Pak Menteri, diminta oleh Kemarin keluarga. juga kan dalam persidangan ada bukti-buktinya juga, Bang, yang diungkapkan oleh jaksa juga. Dan mereka tidak bisa menjawab. Oke, kalau gitu saya mau tanya ke Pak Hipnu deh. Pak Hipnu ini bantahannya katanya ini kan nggak ada perintah langsung dari Pak Syahrul Yassin Limpo kalau gitu. Terus juga tadi penggunaan private jet, kemudian pembayaran ART sendiri itu dibantah ya bahwa sebenarnya semuanya itu masih tergolong dalam agenda kementerian atau agenda menteri, Pak Hipnu. Ya, ini Mbak Adi. Jadi ada dua perspektif menurut saya yang disampaikan oleh Pak Jamal. Ini korupsi dalam keadaan situasi COVID. Dalam situasi COVID itu ada asas suprema lex esto. Pada waktu itu Presiden menyatakan bahwa dalam situasi keadaan seperti ini, tapi bukan darurat loh, kemanusiaan hukum yang tertinggi. Sehingga mungkin itu yang dilaksanakan. Tapi pertanyaannya, dalam melakukan kemanusiaan, tapi harus berbasis pada keuangan yang ada. Ini yang jadi masalah. Seperti apa maksudnya Pak Hipnu di sini? Ya, kaitannya dengan aturan Menteri Keuangan, masalah pesawat, masalah anggaran. Ini banyak yang terjebak, Mbak. Jadi situasi COVID itu memang Presiden menyatakan lex suprema lex esto, bahwa situasi negara seperti ini kemanusiaan hukum tertinggi, sehingga banyak pejabat yang melakukan tindakan-tindakan reaktif, cepat tapi melanggar aturan. Ini yang jadi masalah. Sehingga dalam konteks ini kalau kita kaji, Presiden nggak menentukan keadaan darurat. Dalam keadaan seperti ini kalau penyimpangan, ya bertanggung jawab. Inilah yang saya kira banyak pejabat terjebak situasi COVID dalam melaksanakan anggaran tanda petik. Tidak sesuai dengan kisi-kisi anggaran keuangan. Dan itu yang maksudnya pertama. untuk menguntungkan pribadi atau membiayai kepentingan-kepentingan pribadi maksudnya? Ya, nah perspektif yang kedua, korupsi ini adalah suatu tindakan yang kalau betul sampaikan oleh penuntut umum, itu adalah suatu yang luar biasa. Karena kalau kita teorinya, tipologi satu, manipulatif ada, subversif ada, kemudian terkait dengan ekstraktif ada. Ekstraktif itu yang kita lihat tadi disampaikan bahwa ini juga terkait BPK. Ini luar biasa, Mbak. Artinya tidak hanya lingkup di kementerian, tapi juga nyinggung BPK. Dan BPK itu tidak hanya sekali loh, Mbak. Kalau kita catat loh, di Bandung pernah. Kemudian kemarin OTT di KPK di mana? Di Manokwari juga pernah. Ini juga pernah. Ini di luar Kementan itu ya maksudnya? Iya, artinya BPK harus betul-betul steril ini ke depan. Kalau seperti ini, waduh, jual beli WTP yang selama ini berarti main-mainan tok ini. Gitu, Mbak. Tuh, Bang Jamal. Ya. Kalau gitu, kalau tadi misalnya dengan penggunaan auditor yang meminta tawar-menawar nih dari 10, 12 kemudian disanggupin jadi 5M karena ada dari masalah food estate, kemudian mengubah opini jadi wajar tanpa pengecualian? Itu tidak pernah diperintah oleh Pak Menteri. Silakan aja didengar keterangannya. Bahwa itu kreasi siapa, dan kemudian apa yang terjadi itu atas kesepakatan siapa. Dan mengapa sampai itu harus terjadi. Nah itu juga mesti harus digali. Terus ada lagi Mbak, tadi itu soal ada juga waktu dalam pemberitaan awal itu soal umroh dengan keluarga. Mbak harus tahu Mbak, umroh itu bukan cuma hanya dengan keluarga. Ada perjalanan dinas Pak Menteri dengan sejumlah eselon 1 mereka ke Arab Saudi, ke beberapa negara di sana. Dari sana baru kemudian mereka bergeser. Jadi kalau Bang Jamal,
Jadi kalau misalnya Bang Jamal lihat kalau tadi membiayai perjalanan umroh, kemudian juga pembayaran ART, jet pribadi, belum juga hal-hal lainnya, ini kalau gitu siapa yang diuntungkan kalau misalnya Anda dan klien ini Semua menolak untuk menerima? diuntungkan. Semua Apa? diuntungkan. Kan itu kan perjalanan dinas. Perjalanan dinas semua pejabat eselon 1 di sana. Tapi diminta kata saksi kolekan Bang untuk patungan begitu, nggak tahu entah dananya dari mana itu. Sekarang begini, kalau mereka patungan, ya tinggal kita tanya aja duitnya duit apa? Duit halal atau bukan halal? Kalau memang itu duit halal, terus apa masalahnya? Kalau duit haram, terus siapa yang harus bertanggung jawab semuanya? Masa sih harus menteri bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukan oleh semua staf-stafnya? Ini kasus korupsi loh. Oke, kalau gitu Prof, apa yang ingin disampaikan Prof dari bantahan-bantahan ini Prof? Ya begini Kak. Dalam konsep pembuktian itu ada sudut pandang yang berbeda Mbak. Sudut pandang Pak Jamal itu ada, Pak Jamaluddin itu pasti berpikir dari objektif tapi subjektif untuk kepentingan klien. Itu jelas. Tapi dari penuntut umum berpikir objektif mewakili negara. Karena ada kerugian negara ini. Uang yang digunakan untuk pembantu, untuk biduan, untuk BPK. Tapi adalah subjektif mewakili negara, objektif hukumnya. Artinya kalau nanti memang apa yang disampaikan oleh Pak Jamal betul, saya kira penuntut umum akan melihat bahwa itu tidak bernilai. Kan itu Pak. Disinilah saya kira adu argumentasi antara sudut pandang penyidik berdasarkan penuntut bukti-bukti. Karena teorinya kan barang siapa yang mundur harus membuktikan. Lah Pak Jamal dalam arti membantah. Disitulah dalam rangka mencari kebenaran. Betul nggak Pak Menteri melakukan? Betul nggak menentukan orang lain? Begitu Mbak. Dan itu masih nanti ya di persidangan-persidangan selanjutnya ini masih terus berlanjut. Iya. Terima kasih Mbak, Prof. ada satu lagi nih. Singkat Mbak, aja Bang, singkat aja. Ya oke. Ini terkait kerugian negara. Kalau ada kerugian negara, maka kita sepakat ini adalah kasus korupsi. Oke, kalau kasus korupsi, siapa yang kemudian melakukan kejahatan korupsi itu? Oke, baik. Kemudian Nanti kita kalau memang itu adalah uang negara, ya. maka uang negara mana? Di bagian Direktur Jenderal Baik, mana? nanti karena masih Dan ada siapa saksi-saksi yang lagi termasuk bertanggung ahli yang diungkap juga ya Bang ya dalam persidangan kita nantikan itu. Terima kasih Bang Jamaluddin, terima kasih Prof Hipnu, sehat selalu. Ya, makasih.